Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Syiar TVRI Jambi Barakah punya kita. Masya Allah, Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini tentunya program acara Syiar akan menambah wawasan Anda seputar dunia Islam dan juga nanti akan ada tausiah dari narasumber kita yang telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir yaitu Ustadz Haji Muhammad Zaki MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah ya Ustadz ya. Barakallah. Baik pemirsa, tadi telah sama-sama kita dengarkan juga lantunan selawat dan indah dari ibu-ibu organisasi Sakinah Maulidiyah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, merdu sekali ya selawatnya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Sudah siap ya ibu-ibu ya? Kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Zaki. Insya Allah siap. Baik. Baik pemirsa, program acara Syiar pada hari ini yaitu dengan tema Ragam Pintu Menuju Ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar ya Ustadz ya? Benar sekali. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya pada program acara Syiar kita pada hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Merekalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Jambi dan ibu-ibu yang Allah muliakan serta host kita, presenter kita hari ini Ibu Mawaddah Warahmah. Bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Atas izin Allah jualah kita hadir di tempat yang baik ini untuk suatu amal yang positif.
Dan mudah-mudahan ini membawa pahala dan keberkahan bagi hidup kita. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibu yang ada di studio ini, saya pengen tanya ya. Pernahkah dalam hidup ini ibu merasakan kebahagiaan? Pernahkah? Pernah senyum? Ya. Pernah nangis? Pernah merasa di jalan kebenaran? Dan pernah keliru, khilaf, salah, tersesat? Itulah semua bagian dari rona kehidupan di dalam kehidupan dunia ini, Bu. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi 686 Hijriah, guru dari tokoh besar dalam tasawuf Ibnu Athaillah. Dia katakan bahwa setiap kita ini manusia pasti mengalami 4 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, pernah mengalami keindahan, kesenangan dalam hidup karena Allah anugerahkan nikmat. Pertama Ibu ya, dapat nikmat. Hari ini alhamdulillah sehat, alhamdulillah hari ini gaji cair, alhamdulillah hari ini suami baik, alhamdulillah anak-anak nurut. Itu dalam keadaan nikmat. Yang kedua, kata beliau, ada kalanya kita akan mengalami kesulitan, kesusahan, musibah dan masalah. Ibu pernah mengalami? Pernah. Kita semua mengalaminya. Gagal. Hari ini senyum, malam belum tentu. Malam tertawa, subuh bisa nangis. Bolak-balik, siang malam begitu hidup kita. Yang ketiga, kata beliau, bahwa setiap manusia pasti mengalami pernah berada di jalur kebaikan. Taat kepada Allah, sholat nyaman, puasa lancar, berbuat baik itu berasa tentram di hati. Ini yang ketiga. Termasuk hari ini, bisa mau hati kita mudah untuk berangkat dalam aktivitas positif. Dan yang keempat, pernah mengalami kekhilafan, kesalahan, terpuruk, tersesat, mentok dalam kemaksiatan kepada Allah. Subuh lewat, kemudian maaf mungkin ada termakan, terzalimi hak orang lain. Semua kita mengalami yang 4 itu. Dan 4 itu bukan dalam kategori dia positif dan negatif di sisi Allah. Terpulang bagaimana kita menyikapi dikala kita berada di 4 posisi itu. Nikmat bisa membawa redha Allah, bisa membawa laknat Allah. Itu Bu ya. Betul. Contoh, kalau lagi nikmat biasanya lupa zikir, lupa sembahyang. Maaf, ini daerah provinsi lain. Bukan di sini ya. Kalau orang sudah kawinan, bil khusus pengantinnya, zuhur, asarnya susah sekali dilaksanakan. Bahkan lewat. Bahkan bagi yang pergi ke salon, jam 2 subuh sudah meluncur. Subuh bablas. Itu lagi nikmat senang. Betul Bu? Kalau suami lagi promosi jabatan, biasanya ibunya sibuk cari salon untuk masang konde. Sembahyangnya lewat, zikirnya singkat. Karena rusak konten nanti Ustaz ya? Iya. Rusak. Yang rumahnya punya fasilitas, bed covernya 2 lapis, AC 2 PK, berat sekali subuh, ya kan? Coba nanti diganti dengan tikar atau banyak nyamuk, atau biasanya kebangun subuh. Itu berarti apa? Nikmat belum tentu membawa redha Allah, bisa jadi laknat Allah. Yang kedua, musibah itu juga belum tentu menjadi masalah yang Allah membuat nanti murka kepada kita. Kalau disikapi dengan apa? Dengan sikap yang benar. Apa dia? Sabar. Sabar. Kalau tadi syukur, kalau ini harus sabar. Sabar itu apa Ustaz? Sabar itu adalah bertahan di posisi taat kepada Allah. Mirip orang puasa. Sedari fajar sampai maghrib, posisi untuk berpantang tidak membatalkan puasa dan menghindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa.
Sabar itu 3. Pertama, sabar ketika menghadapi cobaan musibah. Rekening nggak ngisi-ngisi, laki mulai gete, umpama deh, tetangga rese, itu musibah. Anak sakit, ya. Yang lebih lagi tinggi posisinya, sabar dalam melakukan ketaatan. Orang yang melaksanakan sholat itu penuh perjuangan, berat, ya, malas. Kadang hasilnya nggak langsung. Kalau nggak sabar, nggak terlaksana. Yang terakhir, yang paling tinggi, menahan diri dari maksiat kepada Allah. Orang sudah mengkondisikan, mengajak kita, ayolah bu, pokoknya mantap, maksiat sekali inilah, mumpung muda. Kita jawab, tidak, itu dosa. Tidak, itu maksiat. Aku khawatir. Bertahan tidak melanggar rambu Allah, itu sabar. Hidup di dunia ini, begitulah semuanya. Kesabaran sampai kapan? Sampai beduk berbunyi. Kalau diilustrasikan hidup, sampai kita meninggal dunia. Sabar. Orang kafir jangan dicontoh, dia tidak ada puasa dalam hidup. Galau-galau boleh. Orang mukmin dia seperti berpuasa. Begitu sudah mukallaf berarti sudah fajar. Ada pantang larang. Di sini boleh, di sini tak boleh. Sampai kapan berakhir? Sampai maghrib. Maghrib kita adalah meninggal dunia. Tapi kalau maghrib Indonesia persis jam 6. Kalau mati tak tahu kapan. Yang muda lewat, yang tua wajib. Ya kan? Nah itu. Ada 15 menit belum. Nah. Ceramahnya jangan lama-lama. Kalau yang nyender itu biasanya ngantuk. Yang ketiga, hidup ini ada kalanya taat. Kapan bisa mendapat ridha Allah? Dikala ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini air putih. Tanpa campuran. Iya betul. Khalis, air murni. Tapi kalau sudah campur teh, campur kopi, campur gula, itu berarti tidak ikhlas lagi. Ikhlas ada tingkatnya, Bu. Asal ada unsur Allah, tetap ikhlas. Ada kelas 3. Kelas 3 beramal dalam rangka untuk meraih pahala Allah dan dapat kehidupan dunia yang baik juga untuk akhirat. Aku nak baca surah Waqiah untuk apa? Agar kaya, agar masuk surga. Karena Allah, 3-tiganya masih masuk kategori ikhlas kelas bawah. Kita itulah itu deh, ya kita itulah. Sembahyang supaya apa? Jangan masuk neraka. Nah, itu kita. Supaya apa? Supaya kita dapat rezeki lancar. Itu kita. Tapi asal ada unsur Allahnya, itu ikhlas. Di atas dari itu lagi yang tujuannya hanya untuk akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini Ustadz. Mohon izin kita jadikan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan tentang ikhlasnya itu tadi. Baik pemirsa, tetap bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Baik pemirsa, tadi sama-sama telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Zaki. Nah, silakan dilanjutkan Ustaz tadi karena tentang membahas ikhlas. Ya, baik, dipersilakan Ustaz. Jadi tadi ikhlas ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama adalah yang ketika ikhlas kita itu bercampur dengan unsur lain. Dapat dunia juga, dapat akhirat juga. Salat duha Bu, iya salat duha untuk apa? Supaya lancar, rezeki lancar. Di situ ada unsur Allah, ya, ada unsur dunianya pasti, dan untuk bekal akhirat nambah pahala. Kelas di atas itu adalah ketika niatnya tidak lagi dunia, tapi untuk akhirat dan Allah saja. Ini sudah naik kelas. Pokoknya aku ngamalkan Quran, sholat sunnah, sedekah, ndak pikir apakah di dunia sudah akan Allah balas atau tidak. Tidak penting, yang penting bekal aku pulang nanti. Itu berarti sudah kelas 2. Mudah-mudahan kita naik ke kelas ini. Ya, amin. Dan yang terakhir, ini kelas orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa dia? Dibuangnya seluruh unsur-unsur di luar Allah. Mau ngamalin surah Waqiah,
Mau sholat tahajud, nggak ada lagi berpikir untuk dunia. Tidak lagi berpikir untuk ngamankan surga. Hanya untuk yang dicinta. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tangga-tangganya. Bagi kita kelas bawah cukuplah dulu. Kalau kecepatan nanti overdosis. Pelan-pelan, pelan-pelan, step by step. Nah, itu dikala kita melaksanakan ketaatan, ingat harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka dia hanya seperti buih di lautan. Ridha Allah pada keikhlasan kita. Ikhlas itu ilustrasinya, Pak, Bu, ya. Seperti tiang yang dicor. Yang ikhlas itu adalah besi yang di dalam. Dialah yang sangat punya peran tegaknya bangunan. Tetapi dia tidak mau menunjukkannya kepada publik luar. Bayangkan kalaulah sempat besi tehel itu unjuk rasa. Aku yang punya peran tiang ini, bikin kokoh tiang ini. Mulai hari ini aku tidak mau lagi di dalam. Aku tunjukkan diriku. Akhirnya keluar besinya. Apa yang terjadi? Roboh bangunan. Satu lagi pokok pohon. Akar pohon itu ikhlas. Demi menopang setinggi-tinggi pohon yang demikian besar itu gara-gara akar kuat. Kalau satu waktu dia protes, wahai pohon yang lain, mulai hari ini aku ingin menunjukkan diri, akarnya keluar, apa yang terjadi? Roboh. Maka kalau pohon roboh pasti akarnya keluar. Terlihat gitu ya, San. Inilah simbol surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tuh, Bu. Mati-matian ibu cari kata ikhlas dalam itu tak ada. Benar, Ustaz. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tapi judulnya surah Al-Ikhlas. Itulah yang kita kejar, kita cari untuk ridha Allah. Ridha disebabkan keikhlasan kita. Apakah langsung? Bertingkat-tingkat dahulu, pelan-pelan. Keikhlasan dan merasa semua berasal dari Allah. Siapa yang membawa diri kita hadir di tempat positif ini? Allah. Siapa yang membuat kita taat kepadanya? Allah. Siapa yang menghadirkan kita punya keluarga yang mendukung kita ibadah? Allah. Jangan sebut ini gara-gara aku. Gara-gara saya. Saya bisa naik haji, saya. Enggak. Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah redha Allah itu bisa diraih dikala kita maaf-maaf keliru salah jalan maksiat. Jadi jangan salah paham dikala kita maksiat berarti kita terangkat jauh dari Allah. Belum tentu. Asal bagaimana sikapi dengan cara yang tepat. Apa solusinya? Cepat pulang, istighfar yang sungguh-sungguh. Makin banyak salah keliru, istighfar banyak-banyak. Manusia itu kah? Memang bawaannya kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu keliru. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling baik orang yang salah keliru adalah yang pulang ke jalan Allah. Taib, taubat. Tabayatubu, taubat itu balik pangkal. Kalau naik gunung, sesat. Kemana harus kembali kita? Ke pos. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan, akhirnya sesat. Nah, itu namanya taubat. Makin sering buat dosa, makin banyak istighfar. Pulang lagi. Jangan kalah getolnya dengan setan. Pokoknya perjuangan terakhir sampai di ujung hayat. Bagaimana kalau syirik? Kalau syirik itu memang paling berbahaya. Paling berbahayanya kalau tidak sempat pulang. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Indallaha la yaghfiru dzunub. La yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa mensyirikannya, tetapi mengampuni dosa selain itu. Maksudnya, kalau kita wafat, na'udzubillah, tapi belum sempat pulang. Jadi kalau na'udzubillah ada orang yang syirik, cepat kasih tahu, pulanglah, taubat. Allah ampuni. Kalau dosa lain, maaf, mungkin dosa besar, meninggal dunia, masih ada peluang, meskipun kecil, Allah memberi jalan maaf. Di akhirat ada pertimbangan. Tapi kalau syirik, selesai perkara. Jadi kalau terlanjur ke wak dukun, terlanjur mempercayai siapa lagi? Yang menyesatkan, membuat saingan Allah, bikin sesajen, na'udzubillah dan sebagainya, cepat kembali.
Karena kematian tidak ditentukan oleh usia dan bisa datang kapan saja. Maka cepat pulang. Mudah-mudahan masih selamat. Min rabbal alamin. Jadi apa Bu? Kalau di maksiat nanti kita hadapi, solusinya adalah taubat. Taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kepada Allah semuanya kalian ini. Wahai orang-orang yang beriman. Kita ini adalah orang yang khilaf salah hampir setiap hari. Maka semakin banyak salah khilaf, kita mesti juga semakin banyak khilaf. Salah itu ditutupi dengan taubat kepada Allah. Istighfar, salat sunat taubat 2 rakaat. Apa niatnya? Niat dalam hati aku salat sunat 2 rakaat karena Allah. Bacaannya tak tahu, kembali kepada pangkal. Kuliah, kulhu. Ilmu lamau. Tak tahu juga suratul Fatihah. Tidak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi jangan diomongkan. Kalau diomongkan, ya Allah, lagi semayang, batal. Nah, dalam hati, ya Allah, dosa aku berkarat, langit dan bumi terpenuh dengan dosaku. Maka kita mohon pada Allah agar diampuni. Allah sudah garansi. Qul ya ibadiyallazina amanu, qul ya ibadiyallazina zalamu asrafu ala anfusihim. Az-Zumar 53. Wahai orang-orang yang melampaui diri, menyakiti, menzalimi dirinya, ya, pulanglah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni segala dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa ampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Jadi Allah bisa ampuni segala dosa kita. Dengan bertaubat maka kita raih redanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi redha itu bisa diraih dengan 4 jalan. Dikala nikmat kita bersyukur, dikala mendapat musibah kita sabar, menghadapi kesulitan dalam taat kepada Allah kita sabar, dikala kita taat ikhlaskan, dan dikala kita keliru salah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang Allah muliakan dan pemirsa TVRI yang beriman, ada ulama salam berpesan begini. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau ini hidup sekitar 285 Hijriah, ya, generasi awal. Orang tidak akan bisa dikatakan redha sampai dia memiliki 4 hal dalam jiwanya. Apa dia, Bu? Berterima kasih dikala Allah memberi. Tetap setia dikala Allah enggan memberi. Tetap dekat dikala Allah menjauh. Dan siap sedia dikala Allah memanggil. Dalam konteks suami istri. Istri yang redha dengan lakinya tuh. Atau sebaliknya jika punya 4 tadi. Dikala suami memberi, terima kasih Bang. Dikala dia tak ngasih, sudah jamnya gajian, sudah waktunya gajian, kita tetap setia. Dikala dia menjauh, kita tetap bertahan. Dan dikala dia mendekat, kita siap sedia. Itulah namanya rela, nama redha. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah juga berada di dalam redhanya kedua orang tua, ya. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Masya Allah. Baik. Amin. Baik Ustaz, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Tentunya masih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Zaki. Tadi beliau sudah menjelaskan panjang lebar nih kepada ibu-ibu majelis organisasi Sri Sakinah Maulidiyah, yang mana tadi sudah dijelaskan tentang beragam pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Baik Ustadz, tampaknya ibu-ibunya udah nggak sabar nih Ustadz pengen bertanya seputar tema kita pada hari ini. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Evi Zafitri Akhir dari grup Sakinah Maulidiyah. Di sini saya ingin bertanya tentang mencari ridho Allah dalam berkeluarga. Kebetulan saya tinggal dengan mertua Pak Ustadz. Dalam berumah tangga kita mengikuti pendapat suami. Tapi seiring jalan ada pendapat mertua, pendapat orang tua yang tidak sejalan dengan pendapat suami. Itu bagaimana Ustadz untuk mengikuti atau supaya apa yang dikatakan suami sejalan dengan ridho Allah. Makasih Ustadz. Iya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya Ustadz. Iya. Tampaknya relate banget ya dengan tema kita pada hari ini ya Ustadznya. Dan tadi Iya. juga Ustadz sudah menjelaskan tentang bagaimana ridhonya suami. Baik, silakan Ustadz, silakan dijawab. Baik, Ibu Epi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan kepada ibu-ibu di kala sholat Id. Ibu, saya waktu Isra Mi'raj melihat kaum perempuan dominan di dalam neraka. Maka ibu-ibu tanya, kok bisa ya Rasulullah SAW? Apakah karena kami kufur kepada Allah? Bukan. Lantas apa sebabnya? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir. Di antaranya adalah karena kurang bisa bersyukur terima kasih kepada pasangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mewanti-wanti bahwasanya orang rumah itu, wahai para suami, Anda buat baik sekali, kemudian Anda buat baik 1000 kali, berkali-kali, tapi pernah hilap sekali, habis yang 1000 kali. Maka hati-hati, itu ibu zaman Nabi. Kalau yang sekarang insya Allah tidak, ya kan? Jadi dari sini kita pahami bahwa penting menjaga hubungan dengan suami, lebih-lebih kita mesti berterima kasih dengan segala kebaikan yang diberikannya. Mungkin tampak biasa, tapi itu justru menjadi bagian pahala bagi kita. Dalam hadis yang lain kan Ibu sering disampaikan ya Bu ya, kaum perempuan itu masuk surga pintu mana saja. Tidak seperti suami, capek mencari pintu surganya. Yang penting jaga yang 4 hal. Iza sholatil mar'ah, jika sholat 5 waktunya dijaga. Wasomat syahraha, puasa wajibnya dijaga. Wahafizat farjaha, kehormatan. Wa ata'at zaujaha, dan patuhi suami. Maka dia masuk pintu surga yang dia kehendaki. Itu mudahnya. Sholat wajib, sholat sunnah, itu hanya komplement pelengkap. Kalau yang wajib dipegang, puasanya dipenuhi, tidak cari alasan, kemudian jaga kehormatan, taat kepada suami, maka insya Allah ibu duluan masuk daripada kami. Nah itu. Kage AC surga sudah nyala, 4-5 hari baru laki nyusul. Ayo bang, ngapa lamonian? Kami banyak masalah. Nah itu. Ibu sudah ada di dalam. Amin. Mungkin dari 4 hal itu yang paling berat adalah menaati suami. Karena boleh jadi kehendaknya banyak, ya kan? Nah, jadi itulah tantangan ujiannya, ya. Karena apa? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin mungkin mudah, ya. Surga. Dan masalahnya surga itu kata Rasul, wahubbatil jannatu bil makarih. Surga itu dikemas dengan hal yang tak disukai oleh hawa nafsu. Sholat berat, sedekah berat, ngomong benar, jujur berat, jaga amanah berat. Yang enak tuh tidur, curang, tidak peduli, itu enak. Karena itu disukai oleh nafsu. Sementara surga dikelilingi dengan hal yang tidak disenanginya. Nah itu. Tapi alhamdulillah ganjarannya akan luar biasa. Bagaimana kalau ada mertua? Imam Ghazali mengatakan begini, orang tua kita itu 3. Yang pertama, man waladah, orang yang melahirkan kita. Yang kedua, wazawwajah, yang menikahkannya, dalam hal ini mertua.
Yang ketiga, wa'allamah, yang mengajari kita, itulah guru kita. Jadi 3 inilah orang tua kita. Dan makanya sebisanya suami itu wajib cari rumah tersendiri, jangan satu rumah dengan mertua. Walaupun mungkin di pondok reok, tetapi itu jauh lebih mandiri dibanding harus di pondok mertua. Betul kan Bu? Karena tidak boleh ada ratu dalam satu rumah. Ada yang mengamuk nanti. Tapi bayangkanlah Bu, andai masa depan nanti ibu akan menjadi si mertua juga. Itu akan terjadi. Bagaimana cerewetnya nanti, itulah ibu nanti. Nanti aku baguslah, aku akan taat, atau akan ku disiplinkan menantu. Iya, alhamdulillah kalau berhasil. Tapi rata-rata tetap ada bentrok, ada clash. Tidak bisa ratu ada 2 dalam satu rumah. Maka harus yang paling tidak berdekatan. Walaupun mungkin berbeda rumahnya. Itu untuk menyelamatkan. Karena apa? Suami itu berkewajiban untuk taat kepada orang tuanya. Maka dilematis dia. Kalau membela bini, mati. Bela orang tua, pingsan. Umpama begitu. Akhirnya, biarlah aku nyebur ke sungai katanya. Nggak bisa aku memilih di antara kalian. Kasihan deh kan. Jadi dijembatani. Pikirkan bahwa kita akan tua juga, kita mengalami yang sama, maka sedapat upayanya kita bersabar. Dan kalau sebisanya kita pindah rumah lah. Karena apa? Karena kembang yang jauh biasanya terasa indah dan harum. Ya Bu ya? Contohnya kembang di jurang. Jangan coba-coba nak dekati mati. Ya, tapi nampaknya cantik. Cantiknya, kelihatannya indah ya Ustaz. Jadi pindah Bu ya? Baik. Pindah rumah. Yang berikutnya silahkan kalau ada yang ingin tanya. Baik. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Inar dari organisasi Perempuan Sakinah Maulidiyah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz yang agak menyimpang sedikit. Jadi ini tentang pahala kita untuk pembangunan masjid. Sementara pembangunan masjid itu sekarang kan banyak dipugar, sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Karena mungkin jadi yang pertama itu kita ikut ini dalam donasi membangun masjid itu. Ternyata masjid itu tahu-tahu sudah dipugar lagi menjadi yang lebih bagus. Nah, apakah pahala kita itu masih tetap untuk kita, atau dengan dihancurkannya masjid itu maka dihancur pula pahala kita sampai di situ? Itu saja Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inar, luar biasa sekali juga Ustadz. Tapi itu termasuk masih ridho ilahi tampaknya pertanyaan Ibu ini. Tentang orang yang bersedekah. Orang yang meraih ridho melalui jalan mensyukuri nikmat. Benar. Dengan mengimpakkan sebagian rezeki. Iya benar. Itu betul sekali. Jadi ketika kita dapat nikmat, maka salah satu yang mesti kita lakukan adalah bersyukur dengan men-share-nya. Bahasa Indonesia, nerima, kasih. Terima, kasih. Saya kebanding kata syukron, saya lebih sering kata terima kasih. Karena itu bagian dari wujud syukur. Nerima dari Allah, jangan lupa dikasih, jangan diendepin. Oh iya. Kaget sakit. Habis terima, harus mengasih. Ya. Gitu ya. Rumah tuh mesti ada sirkulasi. Oh betul. Kalau rumah tidak ada lubang angin, tidak ada pembuangan, kaget ngumpul penyakit. Kalau ngendap dewek, kaget mati tidak ketahuan. Pengap ya. Itu. Jadi kalau orang yang mewakafkan hartanya, maka membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Dapat surga. Dalam hadis yang lain, meskipun sumbangsihnya hanya sebesar sangkar burung, juga dapat rumah. Tapi hati-hati, jangan ngarep rumah yang besar. Karena kemarin yang disumbang cuma sangkar burung. Maka rumahnya tetap bagus. Rumah surga tuh Bu, tahtanya gabungan antara emas, perak, dan berlian. Permata. Tak ada rumah seperti itu. Di Jambi ini 5 miliar ada. Di Mayang. Ada. Kalau itu mungkin ribuan miliar. Lebih hanya lagi, gabungan antara perak, emas, dan permata.
Itulah yang nanti kita dapatkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin. Bagaimana kalau diganti, dirobohin? Dipugar gitu ya. Ustaz. Tasaddaq aslaha la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Kata Rasulullah yang dikutip oleh Sayyidina Umar. Sedekahkanlah pokoknya. Ini soal kebun awalnya ya, wakaf kebun. Tapi jangan engkau jual, jangan engkau hibahkan, kasih orang. Ini wakaf orang. Dan jangan juga diwariskan ke siapa-siapa, karena ini milik umat. Wakaf itu artinya berhenti permanen, jangan diutak-atik. Tapi dalam hadis yang lain ada pengecualian. Kalau sudah masjidnya itu tidak efektif lagi berada di situ, karena akan perlintasan jalan besar, harus cari gantinya, itu dijual, pindahkan tempat lain yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Boleh, kalau pertimbangannya lebih positif. Iya. Kalau tidak bisa mengutak-atik wakaf. Bagaimana soal pahala? Ulama sepakat pahala yang diberikan atas nama wakaf sudah sampai kepada Allah. Masalah nanti dia diganti itu urusan yang lain. Pahalanya dapat. Tapi saya mengingatkan, wahai panitia masjid, jangan mengutak-atik yang diberikan orang. Sedapat upayanya lanjutkanlah. Karena jangan habis dana umat itu hanya untuk masjid saja. Di sekitar masjid ada fakir miskin, ada yatim, ada janda dan seterusnya yang harus dibantu. Ya, megah masjid tapi jamaahnya melarat. Nauzubillah. Itu yang mesti harus dirubah. Nah, kalau begitu pengurusnya ganti. Pelan-pelan ya. Fokuskan pada kemaslahatan. Tanda akhir zaman adalah berlomba-lomba bikin masjid megah-megah. Kemudian sapnya hanya 1 atau setengah. Nah, ini nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh Bu ya. Baik. Kalau karpet mesti diganti. Karpet mesti diganti. Ya. Jadi uang kas masjid nggak boleh Iya. banyak-banyak. Tetap Kalau harus jamaah memakmurkan ibu-ibu sering sekitar. bawa sejadah kecil, tuh tandanya karpet bermasalah. Walah, begitu ya. Ya, singgungan kecil. Singgungan kecil. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan Iya. bagi yang ingin bertanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari organisasi Sakinah Maulidiyah. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini mengenai anak Ustadz. Oh, iya. Nah, kebetulan itu juga saya alami sendiri. Apakah ada perbedaan ridho Allah antara anak yang kita sekolahkan pondok pesantren dengan yang bersekolah umum? Mungkin itu saja yang saya pertanyakan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa juga nih Ustadz, pertanyaan dari Bu Nurjana Iya. mewakili para ibu-ibu yang gundah nih ketika mau memilih sekolah anaknya nih, apakah pesantren ataukah sekolah umum. Silakan Ini Ustadz, bisa langsung persoalan kita ya. Jelaskan Ustadz. Baik, Ibu yang Allah muliakan, segenap pemirsa TPRI Jambi yang budiman. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, adalah amanah. Maka amanah ini mesti kita kawal, kita jaga sesuai dengan redha dan keridhaan yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan terbaik. Setelah nama, setelah mengakikah, arahkan kepada pendidikan yang terbaik yang kita bisa. Tuh ya. Karena apa? Pendidikan itu membantu dia untuk nanti menjadi manusia yang taat kepada Allah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dapat dunia lewat ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dapat akhirat juga melalui ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Juga harus dengan ilmu. Pendidikan adalah media untuk kita menambah atau membentuk manusia-manusia yang berilmu. Maka opsi sekarang ini beragam. Apakah ada keterangan Rasulullah SAW terkait ini? Yang ada adalah terkait tentang mengajarkan Al-Quran. Ya, sebaik-baik amal seseorang itu adalah mengajarkan, membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Amal Quran wa'allamah. Dan Quran sekarang dimanifestasikan dengan ilmu pengetahuan, bukan terfokus pada bidang agama, tapi juga seluruh ilmu-ilmu yang mengantarkan kehidupan lebih baik.
Jadi jangan ada lagi kelas ini kelas agama, ini kelas non agama. Seluruh yang membuat manusia taat kepada Allah melalui jalur-jalur dimanapun itu namanya adalah ilmu Allah. Ya, maka pesantren ini pun variannya kebanyak. Ada yang murni ilmu agama, ada yang sudah Islamic boarding school, kombinasi umum dan nilai-nilai agama. Ibu tinggal memilih saja. Ya, kita ini kan sering cemas tentang masa depan dunianya. Iya, benar. Tapi soal akhirat itu masa bodoh. Pastikan nanti ketika kita menjelang wafat, itu siapalah yang bacakan kita, mengingatkan zikir kepada Allah. Jangan sampai Pak Ustadz yang mendampingi anak di luar ngerokok. Nauzubillah. Mesti anak kita lah. Akan indah masanya nanti dialah yang memandikan kita. Akan begitu sempurna kalau dialah melengkapi sholat jenazah, dia yang paling depan. Karena itulah prioritas. Kalau ada anak-anak itulah yang akan menjadi imam waktu sholat jenazah kita. Maka sedapat upayanya bekali dia dengan pengetahuan agama dan akhlak agama. Bisa melalui pesantren, bisa melalui Islamic boarding school, bisa sekolah biasa, asal privat agamanya dilengkapi. Pokoknya bekal-bekal yang untuk kehidupannya. Zaman sekarang ini orang pintar banyak. Betul. Tapi yang benar ini yang ribet. Nah, pintar dan benar sejalan seiring itu alhamdulillah sempurna. Jangan lupa doa. Betul. Iya. Doa bunda itu mustajab, keramat. Kemudian juga almar'u ala dini khalili. Orang itu banyak tergantung agama temannya. Maka kalau sekolah itu kondusif, mungkin pesantren, mungkin Islamic school atau sekolah biasa, pastikan teman-temannya itu mendukung kebaikan. Maka insya Allah dia akan terkawal. Ya, di pesantren juga ada setannya, di sekolah biasa makin banyak setan. Terpulang pada orang tuanya. Ya, doa kita, Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sudah terjawab ya pertanyaannya, dan semoga Allah berkahi, dan juga masukan-masukan dari Ustadz tadi bisa kita sebagai ibu untuk menjalankannya insya Allah ya. Amin. 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 Baik, mohon izin Ustadz kita jeda iklan terlebih dahulu. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Baik Ustadz, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini, yaitu pada program acara Syiar TVRI Jambi. Kami mohon kesimpulannya untuk tausiah Ustadz pada hari ini, dipersilahkan. Baik, para pemirsa TVRI Jambi dan ibu-ibu di studio yang berbahagia, kesimpulan pertemuan kita pada kesempatan siang berbahagia ini adalah bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala dapat kita peroleh dengan berbagai jalannya. Dari yang telah kita paparkan setidaknya ada 4 hal, yakni dikala kita senang maka solusi ridha Allah dengan melalui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah berarti juga bersyukur kepada kedua orang tua dan kepada sesama. May yashkurin nas yashkurillah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa juga bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, dikala kita mendapatkan masalah dalam hidup, dapat musibah dalam cobaan dan seterusnya, maka solusinya ridha Allah itu berada dalam sikap kita, yakni bersabar. Bersabar dikala kita menghadapi kesulitan musibah, bersabar dalam menahan diri sulitnya beribadah dan taat kepadanya, dan bersabar dikala kita mendapat rayuan godaan dari hal-hal yang buruk atau maksiat atau yang tidak baik dalam kehidupan kita, bertahan dalam taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ridha Allah adalah melalui jalur ketika kita melakukan kebaikan dan ketaatan, jangan lupa kembalikan semua itu berasal bersumber dari Allah, bukan diri kita. Kita adalah hanya media Allah untuk menebar kebaikan dan cintanya Allah di muka bumi. Dan yang keempat, ridha Allah ada kala kita berbuat keliru, salah, khilaf, dan kita segera kembali kepadanya dengan taubat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
para pemirsa yang budiman dan segenap ibu-ibu yang di studio yang berbahagia, bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah semua harapan dan impian kita semua. Kita kembali pada masa Nabi menjadi diri yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah dan nanti wadkhuli jannati, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Berislamlah dengan sebaik-baik yang kita bisa, kemudian takut kepada Allah dengan selalu memperhitungkan ini yang Allah suruh dan ini yang Allah larang, kita patuhi, sami'na wa ata'na. Dan jangan lupa amalkan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Orang yang istiqomah mengamalkan ini, Rasul jamin akan kugandeng tangannya, pastikan masuk surga. Itu satu. Yang kedua, insya Allah dia akan mendapatkan kebebasan dari siksa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, terima kasih Ustadz Haji Muhammad Zaki MAG telah hadir di Studio TVRI Jambi, dan juga semoga tausiahnya bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar TVRI Jambi pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang petugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi